Kemudian dalam hal kebutuhan unit organisasi, PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir. Jadi kalau yang bersangkutan itu masa periodenya mungkin bersamaan nanti dengan masa penyesuaian, maka hal-hal yang lebih mengumpulkan dulu Bapak Ibu, karena proses penyesuaian ini kan juga nggak sebentar gitu, dalam apa butuh rekomendasi dan lain sebagainya, perlu waktu. Kalau memang yang bersangkutan sudah mendekati periode kenaikan pangkatnya dan masih memungkinkan untuk kenaikan pangkatnya, maka boleh diberikan kenaikan pangkat terlebih dahulu. Nanti penyesuaiannya mengikuti dengan pangkat terakhir. Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP-nya, instansi pembina nanti akan menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan uang KP yang ditetapkan. Baik, kemudian contoh perhitungan angka kreditnya untuk penyesuaian Bapak Ibu. Nah ini misalkan yang bersangkutan jabatannya pengawas dalam hal ini pengawas eselon 4 Bapak Ibu gitu. Struktural kita sekarang nomenklaturnya kalau eselon 4 itu pengawas dan eselon 3 administrator. Karena di sini mungkin ada Bapak Ibu pengawas sekolah gitu ya, maksudnya kalau pengawas sekolah kan jabatan fungsional gitu Bapak Ibu, yang jabatan administrasi gitu ya. Ini dalam hal ini jabatan pengawas adalah jabatan eselon 4, struktural eselon 4. Kemudian yang bersangkutan pendidikannya sarjana, golongan uangnya 3D, masa kepangkatan di 3D-nya 3 tahun, dan disesuaikan dalam CF ahli muda dengan perolehan angka penyesuaian sebesar 75. 75 itu di sini gimana? Dapat yang diperolehnya dari tabel. Jadi kalau penyesuaian itu sudah ada tabel angkanya. Tabel angkanya di mana? Di lampiran perintah 1 itu sudah ada tabel angkanya. Kemudian kembali lagi karena yang bersangkutan itu golongannya 3D, sudah ditambah puncaknya di dalam jenjang jabatan CF muda atau yang ditujunya, maka tetap diberikan angka kredit dasar sebesar 100. Maka angka kredit akumulasinya sebesar 175. Kemudian untuk contoh lagi perhitungan penyetaraan. Misalkan yang bersangkutan jabatannya administrator, apa eselon 3 jenisnya administrator dengan pendidikan S2 magister. Kalau di angka Bapak Ibu tabel penyesuaian dan penyetaraan di situ nanti Bapak Ibu akan melihat tabelnya itu ada keterangannya juga pendidikan. Jadi pendidikan di sini mempengaruhi untuk diperolehnya angka penyetaraan itu berapa. Kemudian golongan uangnya 3D, kemudian masa kepangkatannya 3 tahun, yang bersangkutan disesalkan ke JF ahli media dengan perolehan angka kredit sebesar angka penyetaraannya berdasarkan KPR nanti adalah 75. Kemudian angka dasarnya yang bersangkutan diberikan angka dasar 100 sehingga akumulasinya adalah 170. Nah, angka kredit penyesuaian dan penyetaraan ini rumusnya sama, yaitu angka kepangkatan terakhir, angka kepangkatan 3 tahun itu, kemudian ditambahkan dengan angka dasar. Angka masa kepangkatan ini diperoleh dari tabel tadi ya Bapak Ibu yang sudah ada di lampiran 1 itu. Kemudian untuk memperoleh angka kredit promosi. Nah, promosi ini, angka kredit promosi itu ditetapkan dalam hal apa? Dalam hal misalkan promosi ke dalam atau dari jabatan fungsional. Kemudian bisa juga dalam hal kenaikan jenjang jabatan. Ibaratnya misal dari pelaksana ke fungsional, kemudian kan promosi Bapak Ibu. Kemudian atau pengawas dari jabatan eselon 4 ke JF media promosi. Kemudian atau naik jenjang secara grade dalam hal ini sudah memenuhi jabatan fungsional, kemudian dari pertama muda atau dari mahir ke media dan seterusnya. Kemudian angka kredit promosi dalam jabatan fungsional itu ditetapkan berdasarkan predikat kinerja dan dapat ditambahkan dengan angka kredit dasar.
angka kredit promosi ke dalam jabatan fungsional dalam hal kenaikan kerja ditetapkan berdasarkan kumulatif kompetensi predikat kinerja dan kelebihannya tidak dapat dihitung lagi untuk kenaikan jabatan. Jadi kalau sudah naik kerja, naik jabatan, oke, jadi sudah otomatis kelebihannya tidak bisa ditambah lagi di Bapak Ibu. Kita mengumpulkan lagi perolehan angka kredit baru dalam jabatan yang baru, dalam kenaikan jabatan yang baru. Gitu. Nah ini contohnya perhitungan angka kredit promosi. Misalkan seorang pejabat administrator atau eselon 3 ya, yang bersangkutan golongan uangnya 3D, memperoleh predikat kinerja sangat baik. Karena promosi ini Bapak Ibu, promosi ini di ketentuannya bisa diberikan asalkan promosi ini untuk pengangkatan ketentuan promosi ini bisa diberikan asalkan predikat kinerja yang bersangkutan dalam 2 tahun terakhir itu sangat baik. Jadi bisa diberikan untuk memang PNS yang rising star, itu kita Bapak Ibu yang 2 tahun berturut-turut nih konsisten predikat kinerjanya sangat baik. Mungkin sudah berhasil menemukan atau berhasil membawa perubahan yang besar dan signifikan bagi organisasi, maka dia diberikan promosi dengan promosi ke JR dengan mekanisme promosi ini hanya diberikan memang untuk yang 2 tahun berturut-turut dengan predikat kinerja sangat baik, karena sangat baik maka versi perolehan kinerjanya sebesar 150% dan ditambahkan dengan angka kredit besar. Contohnya tadi kan Bapak Ibu kembali lagi seorang pejabat administrator atau eselon 3 golongan uang 3D memperoleh predikat kinerja sangat baik di 2 tahun terakhir 2024 dan 2025. Kemudian pada bulan Januari 2026 yang bersangkutan mengusulkan uji kompetensi ke JF ahli utama. Seharusnya apa Bapak Ibu? Kalau administrator 3D itu seharusnya kalau dia setara ke JF-nya apa Bapak Ibu perpindahannya? Kalau setara media, betul. Kalau setara dia perpindahannya ke media dengan melihat jabatan administratornya tidak baik, walaupun pangkatnya tidak sesuai dengan jabatan. Tapi karena dia promosi, karena yang bersangkutan ini nilai kinerjanya sangat baik, berkontak itu diberikan perpindahan pengangkatan saya dengan mekanisme promosi yang bersangkutan maka